itu bang, bid'ah itu apa? Definisinya dulu, definisinya. Beda itu yang dimaksud Nabi itu beda. Yang dimaksud Nggak ada Nabi yang adalah bilang di bawah. Ada yang bilang di bawah bang, kalau mau debat jangan ajak orang awam abang. Abang orang awam kah? iya iya betul. Oh abang orang awam. Maksudnya kadang ada ulama yang mengaku awam. Kalau boleh tahu background pendidikan abang di pondok pesantren mana begitu? Saya mondok sudah lama bang. Di mana bang? Supaya maksudnya anak ndak maksud apa namanya? Interogasi antum ndak bang? Saya cuman supaya orang di bawah itu tidak menganggap antum itu orang awam begitu. Nggak ada masalah bro. Kalau masalah awam nggak ada masalah. Enggak, masalahnya bang kalau kita diskusi dengan orang awam ngapain begitu? Tidak ada referensi kan abang supaya enggak, tapi lanjutlah ya sudah, intinya kawan-kawan, beliau ini insya Allah bukan orang awam, punya referensi lah soal bid'ah, soal hal-hal yang bakal kita bahas. Oke lanjut bang, definisi tentang bid'ah apa bang? Yang dimaksud bid'ah oleh Nabi adalah di situ yang dimaksud masalah syariat. Referensinya? Referensinya bang? Halo halo. Ya referensinya. Aku rindu. Kan abang tadi bilang bid'ah yang dimaksud Nabi adalah bid'ah secara syariat, itu kan kata abang tadi ya, benar ya? Iya iya. Referensinya bang? Halo, referensinya? Referensi, halo. Referensi bang, maksudnya dari kitab apa? Ya kok turun ini? Maksudnya kenapa naik lagi bang? Astagfirullah. Nanti dibilang saya nurunkan, astagfirullahaladzim. Naik bang, naik bang. Astagfirullah. Naik aja bang. Masih kita tunggu referensi dari abang. Biar santai, santai. Atau ada yang mau gantikan beliau kah? Repot kasihan. Oh ada, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Kuotes. Aneh turun bentar ya. Agak ngelek. Turun bentar nanti naikin lagi. Ya silakan monggo. Nanti naikkan lagi kata beliau, mana belum. Ya. Kalau ada Bang Fakir Al Fakir di bawah, nanti cari aja referensi dulu bang, cari aja referensi, nanti kalau sudah ada balik lagi, santai, tak naikkan kok, insya Allah naikkan, santai. Mana tadi? Oh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jadi ada, maksudnya dengan bid'ah hasanah itu bagaimana bang? Masalahnya apa kok menyalahkan, betul-betul menyalahkan bid'ah hasanah, tidak mau mengakui? Oke. Aneh mau diskusi, tapi jangan kayak diskusi kusir. Oke, Jadi ada siap. waktu 1 menit aneh bicara, Siap. 1 menit antum bicara gitu. Siap. Atur berarti 1 menit mulai sekarang begitu. Ya 1 menit. Ya monggo. Agar ya agar tertib kan. Ya mulai ini. Oke mulai. Siapa dulu? Kira-kira antum apa aneh duluan? Monggo antum aja. Oke, antum tadi membahas terkait dengan bid'ah hasanah. Oke. Pertanyaannya adalah siapakah
yang pertama kali mengucapkan adanya bid'ah hasanah ini? Sedangkan landasan kita adalah Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran dan hadis. Segala perbuatan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ar-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah apa-apalah. Ini pembagian dari mana? Sesuatu yang tidak pernah dibagi pada zaman Rasul. Seakan-akan Rasul itu tidak tahu bahwasannya ada bid'ah hasanah. Padahal Rasul sendiri mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Oke, mungkin waktu habis. Silakan antum. Siap Bang, bagaimana cara naruh waktu ke saya ini supaya adil begitu, jangan jenengan saja yang ada waktu, saya tidak ada, kan kurang bagus. Mana waktu kalau di saya ini? Saya tahu cara taruh waktu di antum, tapi kok di saya bingung. Minta maaf ini Bang. Gak apa-apa, akhi. Taruh di Ane aja. Nanti kalau antum tinggal lihat di Ane kan. Oh iya siap. Jadi begini Bang, saya jawab saja. Pertama, di dalam kitab Al-I'tiqad punya Al-Baihaqi, kan Al-Quran dan Sunnah. Pertama dalam Al-I'tiqad Imam Baihaqi beliau menaruh di dalam bab at-tamasuk bil sunnah wal ijtinab minal bid'ah, itu menulis hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizrun. Tadi itu ada tambahan falahu ajrun wa ajru man amila misla biha terus yang sayyi'ah itu falahu wizrun wa wizru man amila misla biha. Buat satu perkara baru yang baik di dalam Islam, maka dia dapat pahala, dan orang yang mengikuti dia, yang mengamalkan sebagaimana amalan dia, dapat pahala yang baik. Terus ada yang perkara baru yang buruk. Nah itu beliau taruh begini Bang, dalam memahami hadis kita harus lihat babnya ulama menulis hadis itu di dalam bab apa. Dia tulis di dalam at-tamassuk bis sunnah wal ijtinab minal bid'ah. Beliau meletakkan hadis itu menunjukkan, beliau menunjukkan kalau beliau itu menjelaskan salah satu bagian-bagian dari bid'ah dengan hadis itu. Ya ini bisa dari sini ada korina bahwasanya bid'ah itu terbagi berdasarkan hal ini, hadis. Kemudian hadis kullu bid'atin dolalah itu di dalam syarah Muslim An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ini hadis amun maksus, ditaksis oleh hadis tadi yang saya bacakan. Jadi bukan saya yang mentaksis, Imam Nawawi, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani, itu berdasarkan perkataan Sayyidina Umar ni'matul bid'ah hadhihi. Sayyidina Umar sahabat, Imam Syafi'i salafus soleh. Kelas bid'ah terbagi dua, terpuji dan tercela. Cukup sampai di situ. Oke, na'am. Oke, jadi antum tadi membahas terkait dengan ada hadis kullu bid'atin dolalah, ditaksis daripada hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya. Oke, baik. Jadi pada awalnya Rasul tidak tahu bahwasannya ada bid'ah hasanah. Saya mau jawab na'am au la saja. Apakah pernah Rasul mengucapkan bahwasannya ada bid'ah hasanah? Silakan jawab dulu, akhi. Apakah Rasul pernah mengucapkan bahwasanya ada bid'ah hasanah atau ada bid'ah sayyi'ah? Ada? Di mana? Silakan secara jelas ya. Antum tadi mengucapkan bahwasanya Rasul, aneh tanya, Rasul pernah mengucapkan bahwasanya ada bid'ah hasanah. Antum katakan bahwasanya ada. Silakan. Waktu anak berikan 15 detik ini ke antum. Silakan bacakan dalilnya bahwasanya Rasul pernah mengucapkan ada bid'ah hasanah. Silakan. Sudah saya sampaikan hadisnya tadi. Beliau mengucapkan dengan lafaz yang berbeda dengan lafaz sanna. Ya, cukup. Saya rasa cukup jawaban saya. Di mana bid'ahnya? Hah? Mana kata-kata bid'ahnya? Bid'ah dengan sanna bukannya satu makna. Hasanahnya mana? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sayyi'ahnya mana? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kira-kira ada enggak sunnah sayyi'ah? Jadi antum membaginya berdasarkan pembagian ini. Oh, bukan saya yang membagi, Imam Nawawi.
Oh, berarti Imam Nawawi lebih paham hadis ketimbang Rasul gitu. Imam Nawawi, Nabi lebih paham hadis daripada Imam Nawawi, tapi Oke. Imam Nawawi lebih paham hadis daripada kita berdua. Oke, Taib. Sekarang ada pertanyaan. Tadi antum katakan bahwasannya hadis daripada man sanna fil Islam ini mentaksis hadis kullu bid'ah. Kalau hadis ini mentaksis hadis sebelumnya dan kemudian Rasul ada mengucapkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, kenapa bisa menjadi taksis? Rasul sudah mengucapkan secara jelas. Kenapa sesuatu yang jelas harus ditaksis? Sesuatu yang ditaksis itu adalah sesuatu yang am kemudian ditaksis dengan sesuatu yang khusus. Kalau Rasul sudah secara jelas mengucapkannya seperti kata antum tadi, kenapa harus ada taksis? Silakan dijawab. Ya, hadis yang kullu bid'atin dolala itu hadis am. Asdaqul umur kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Sampai di situ kan hadisnya. Ada tambahan di dalam riwayat lain, wa inna kulla bid'alatin finnar. Nah, hadis ini kan am. Di situ Nabi bilang kullu bid'at fa inna kulla bid'atin dolalah, kulla bid'atin dolalah. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, hadis ini bentuknya am, kemudian ditaksis oleh hadis yang mansanna. Selesai? Coba antum berikan referensinya, akhi, di mana itu? Dalam Syarah Muslim An-Nawawi. Bisa ditampilkan. Saya tak cari di dalam ini PDF saja. Nama apa PDF? PDF. Apa namanya? Maktabah Samila. Kenapa? Coba. Mansanna fil Islam. Sebentar. Ruangnya kurang mana nih? Sebentar ya. Lahiriha al-hasal al-ibtida'i bil khairat Hasan ada. Sebentar bang ya. Hadis. Nah, antum lihat di sini di Karim. Di Maktabah Samila. Sorry bang, tidak bisa menunjukkan kitabnya. Kalau di rumah ada kitabnya. Syarah Muslim An-Nawawi. Jelas ya? Silakan Ustaz. Lafat man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih fihi al-hasu 'alal ibtida'i bil khairat wa sannis sunana al-hasanat wa tahdhir min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat wa sababu hadzal kalam fi hadzal hadis annahu qala fi awwalihi faja'a rajulun bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha fatataba'an nasu wa kana al-fadlul azim lil badi bi hadzal khair wal fat. Terlalu banyak. Di bab hadzal wa fi hadzal hadis. Intinya ya, mahalu syahidnya itu wa fi hadzal hadis takhsisu qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Kelas ya bang, referensinya. Kelas 6. Sekarang anak mau tanya ke antum, menurut antum bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang diada-adakan. Referensinya Referensinya seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul
Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kan di situ Allah mengatakan di kitab apa maknahu ma'lum? Fil Quran laisa fi kitab, yani fil Quran faqat, yani badi'us samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa hadha yani kalamullah laisa kalami. Ya akhi, Yang saya tanyakan definisi. Di dalam ayat tadi Allah mengatakan Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang saya tanyakan ta'rif dari bid'ah itu apa? Definisi Jami'ul Isma. Manik tentang bid'ah itu apa? isma. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Ma makna badi'? Ma makna badi? Apa makna badi? Fil lughatil Indonesia yani badi' diciptakan. Berarti Karena antum ini disifatkan isma awadan ya akhi. Anta tatakallamu ana asma. Wa ana atakallamu antum tasma'. Aywa. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini sebelumnya apakah sudah ada ataukah tidak ada? Tidak ada. Maka Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan, itu namanya badi'. Bid'ah itu sama. saya tanya referensi. Hadzal fil Quran. Al-Baqarah 117. Hal Quran laisa minar ruju'. Ya, Saya apakah tanya. Al-Quran itu bukan referensi kita? Ya, sudah gampang, Pak. Ayo, Haddul sawa. had itu apa? Ya, haddul Ya. had. Definisi Ya. dari definisi itu apa? Menurut Yang antum saya tanya apa kalau definisi? Saya tanya tadi Definisi. definisi. Bid'ah itu apa? definisi bid'ah adalah sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian diada-adakan. Referensinya? Badi'us samawati wal ard fil Qur'anil suratil Baqarah. Kelas. Begini Bang ya, di dalam ayat itu menjelaskan Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Tidak menjelaskan bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang baru yang Ya akhi diadakan. hadzal. Naam. Ya, Ya akhi hadhil kalima yani bima'na wahid. Hal anta la ta'rifu. siapa yang bilang kalimat ini kalau punya satu makna? Di Ana. Lisanul Arabi saya lihat bid'ah itu banyak maknanya, banyak penjelasannya. هذه يعني هذا شيء يعني مختلف. نحن نتكلم في أمر الدين ليس في أمر العام. Tadi kan Bang, biar saya Ayo, Pak. ya. Ya, Kan نعم. tadi sebetulnya لو أنا definisi- خطأ تفضل ما معنى بدعة بالنسبة إليك. تفضل. pakai bahasa Indonesia, bukan saya tidak bisa bahasa Arab Bang, ana fahim tu kalamak ni لا لا Arabia hadza sahal lana, lakin fayam bagi lana an natakallam bi lughatil balad, bi lughatil Indonesia. اسمع Ya, أنت linufhiman nas, maksudnya supaya kita memahamkan orang-orang. لا أنت تقول لي يعني لو أنت تريد أن تتكلم باللغة العربية سهل لك يعني تفضل. أنا أتكلم باللغة العربية وأنتم تتكلم باللغة العربية. Kasihan yang nonton 86 orang yang nonton itu enggak, maksudnya kurang memahami apa yang antum sampaikan. Biar mereka نحن tahu نتكلم kalau memang يا antum أخي sampaikan itu benar. نحن نتكلم في أمر الدين ليس بالمشاهد ولكن بفهمي لي وبفهم لك. Ya, kita diskusi ini untuk memahamkan orang lain Bang. Saya enggak niat untuk ngajak antum untuk sama masuk ke aja, tidak.
Lah. Kita bicara untuk memberikan kepahaman kepada pemahaman kita agar supaya menjadi pemahaman yang benar bagi ummah, dan kemudian bagi kepahaman antum agar antum menjadi contoh pemahaman yang benar bagi ummah, bukan untuk memberikan kepahaman kepada umat kemudian baru dikoreksi. Itu khata. Kepahaman Kalau kita dulu baru dibenarkan, kemudian baru kita memahamkan orang lain. Kalau begitu pakai bahasa Indonesia biar umat paham. Ya. Ya, alhamdulillah. Al-Quran fil lughatil arabiyyah ya akhi. Wal hadis fil lughatil arabiyyah. Limadza anta yani ada masalah apa ketika aneh berbicara Arab atau aneh bicara Indonesia? Lau anta turid, kalau kamu ingin bicara bahasa Indonesia, tafadhol, nggak ada masalah bagi ana. Ya, nggak ada masalah buat anak. Iya. Nggak itu bagi orang lainnya. Iya, nggak ada masalah buat anak. Antum mau bahasa Arab, mau pakai bahasa India, nggak ada masalah. Nggak ada Iya. juga masalah buat anak. Kullu syai'in ini minallah. Segala bahasa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum mau pakai Arab, antum mau pakai Indonesia, nggak ada masalah bagi anak. Silakan. Tafadhal. Menurut antum tadi apa bid'ah itu? Lanjut aja. Saya tanya menurut antum dulu. Aneh udah jelaskan. Ya, saya tanya referensi antum. Referensinya Buka di mana? Al-Quran. Ya, tadi itu menjelaskan tentang Allah menciptakan langit-langit dan bumi, tidak menjelaskan definisi bid'ah. Iya. Maknanya sawaun, artinya bid'ah itu adalah sesuatu yang diciptakan. Ya, di mana tertulis seperti itu? Badi'us samawati wal ard. Yang saya tanyakan bid'ah. Gini akhi. Antum tanya, aneh udah jawab berdasarkan definisi ini. Kok antum maksa aneh supaya memberikan sesuatu yang lain? Loh, ini definisi aneh. Cara kita mengambil hujjah. Antum nggak bisa memaksakan seseorang di dalam mengambil hujjah. Itu harus sama seperti antum. Itu nggak bisa. Antum belajar gawaid dari mana? Bahwa setiap orang yang mengambil hujjah itu harus sama kayak antum. Itu dari mana definisinya? Coba. Tanya, yang saya tanyakan ya bang. Yang saya Enggak, tanya referensi. aneh. Setiap kata yang aneh ambil, aneh mengambil daripada Al-Quran. Kelas? Ya. Selesai? Yang saya tanya, pahami pertanyaan dong. Yang saya tanya itu, antum tadi mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Itu tertulis atau pemikiran antum sendiri. Badi'us samawati wal ard. Astagfirullah. Yang saya tanya bang, iya antum kan bilang badi'us samawati wal ard. Udah ulang-ulang kali antum bilang badi'us samawati wal ard. Iya. Saya artikan pelan-pelan ya. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Itu kan terjemahnya. Kemudian antum mengambil makna dari dari lafadz badi', iya kan? Nah, pengambilan makna tersebut itu terhasil dari pikiran antum sendiri atau antum baca di mana begitu? Kok dari pikiran aneh sendiri? Astagfirullahaladzim. Antum buka Al-Baqarah, akhi, ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Ma makna badi'? Khalas, hadza faqat yani. Ma makna badi'? Ta'rif makna badi', anta ta'rif makna bid'ah. Ya, makna badi' di situ apa? Tolong dijelaskan makna badi'. Badi'. Ya, Mencipta. Khalas, selesai. oke, mencipta. Kemudian siapa yang mengembangkan dari mencipta sampai membuat sesuatu yang baru yang diada-adakan? Itu perkembangan dari mana itu? Isma. Iya, saya dengar dari tadi. Antum aneh bacakan lagi Al-Ahqaf. Nggak usah lagi. Qul. Yang saya tanya referensi. Ma kuntu bid'an. Ini referensi, akhi. Jadi antum itu kalau aneh bawakan Al-Quran bukan referensi maksud antum, atau seperti apa yang antum maksud itu? Gini, akhi, yang namanya kita diskusi itu ketika aneh mengambil daripada Al-Quran itu menjadi referensi aneh. Yang saya tanya Dan itu kalau definisi. antum mempunyai referensi yang lain, silakan antum tampilkan. Itu loh, itu yang dinamakan dengan aneh saat bawakan satu akar kata yang sama aja. Enggak, aneh tanya, di Al-Quran ada enggak di dalam Al-Quran? Hal anta tahfaz syai'un minal Quran?
Fil Quran Begini, al maujud yani al kalimat bid'ah. Ya, saya kasih contoh simpel ya. Enggak, Biar aneh. paham. Gimana sih antum ini? Mulai nggak tertib. Aneh nggak suka tuh kayak gini. Mulai nggak tertib cara diskusinya. Ya, silahkan, silahkan. Nah, maksud aneh Yang gini. nggak tertib ini siapa sih? Ya, silahkan ya. Fil Quran hal maujud al kalimatu bid'ah. Dalam Al-Quran itu ada nggak satu ayat yang secara jelas menuliskan bid'ah dengan asal kata yang sama, ada nggak? Nggak ada. Ada apa tidak? Tidak ada. Dengan lafaz Nah. yang sama ya, ba, dal, ain, tamar butok, nggak ada. Oke, itu kan muannas. Kalau muzakkar ada nggak? Mudzakkar ada. Enggak kayaknya. Ada nggak kira-kira? Oh, Antum bilang ada tadi. Ada. Kul ma Ada. kuntu bid'an. Ya. Nah, Terus coba antum. Kurang apa lagi di situ? Jadi ini bukan referensi maksud antum. Kul ma kuntu bid'an minar rusul. biar kita samakan ya, Bang. Kan tadi definisinya apa? Oke, Definisinya aneh kan mau antum simpel aja. Saya mau tanyakan begini, Definisi Bang. daripada Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang diciptakan. Khalas, sampai sini aja. Sesuatu yang sesuatu yang diciptakan. baru, yang diada-adakan itu kan kata antum tadi. Sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang jadi Ah. mana? Yang diada-adakan atau yang diciptakan? Kok berubah lagi nih? Diciptakan, diada-adakan yang sebelumnya belum ada. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu di kitab apa? Kan tadi itu di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kan antum bawakan ayat tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian antum bawakan lagi tentang apa tadi? Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Tah kul ma kuntu bid'an minar rusul. Ya tah yang antum bawakan. Nah, yang saya tanyakan dari lafaz-lafaz itu mana yang menjelaskan lafaz yang antum bawakan? Kan antum kan membawakan makna bid'ah. Nah, saya tanya makna kata bid'an tadi atau badian itu ketemu maknanya di mana? Saya tanya ketemu maknanya itu di mana begitu? Di pikiran antum sendiri. Aduh. Antum itu mau aneh tahu antum itu mau menggiring aneh untuk mengambil makna di dalam kitab yang dari i'tisom ibaratun antoriqatin fiddin mukhtara'at itu. Aneh tahu itu, tapi enggak, aneh mau mengambil berdasarkan karena ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Jadi makna bid'ah ma'lum, yani fil Quran mawjud makna bid'ah, fil hadis mawjud makna bid'ah. Aneh tahu. Aneh katakan aneh mengambil dalil, memanggil pemahaman bid'ah berdasarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Enggak sinkron sih, maksudnya tadi yang dia katakan begini, tadi yang antum katakan ini apa namanya, bid'ah adalah sesuatu yang diciptakan, yang diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian referensinya Oh, jadi gini, udah, berarti gini aja, diskusinya diubah aja. Akhi Hilman, berarti diskusinya kalau gitu diubah aja. Diskusinya Nggak, cara bukan agar supaya membuat Akhi Hilman ini puas. Kita ta'rif makna bid'ah ibaratun an tariqatin fiddin mukhtara'ah tudahi. Itu mau antum asy-syar'iyyah itu. Nggak juga, saya cuma nanya referensi loh. Loh, ya udah. Aneh katakan aneh Al-Qur'an. Hatta Oh, berarti antum mujtahid mutlak begitu. Langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah. lah. Terus Aneh bukan mujtahid mutlak. lah terus mengambil langsung dari situ. Loh. Dari mana bukan? Udah, aneh serahkan ke penonton aja, kira-kira itu pemahaman aneh. Silakan, kan aneh kan bilang 1 menit pemahaman aneh seperti apa, pemahaman itu seperti apa. Bukan, saya tidak akan, saya bisa juga loh akhi, pokoknya saya nggak mau menerima kitab, anehnya mau dari Al-Quran. Kemana antum kalau gitu?
Terserah antum, itu kan pemahaman nanti, setidaknya kan penonton dibawakan. Kok lucu? Itu bukan diskusi namanya. Diskusi itu, akhi, diskusi itu kita memberikan kepahaman kepada umat dengan cara mengambil dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang kuat, kemudian biarkan orang yang menonton, bukan antum yang di mana pemahaman diskusi itu lahir, lahir dari mana pemahaman diskusi harus begitu? Oh, itu memang cara diskusi. Ya di mana pemahamannya itu, di mana? Kok bisa langsung bilang, oh itu memang cara diskusi, di mana? Tertulis di mana? Nah, berarti itu bukan salah satu cara diskusi. Artinya diskusi nggak perlu pakai dalil yang kuat. Saya tanya antum, ya sudah, di mana begitu referensinya? Boleh nggak saya tahu harus begitu diskusi? Kok sesuatu yang seperti itu harus antum tanyakan referensinya? Artinya kita ngomong diskusi harus dengan sesuatu yang tidak kuat gitu. Ya gampang kan, setidaknya kan kita tahu kalau begitu. Nah, ini udah nggak match lagi nih kalau aneh. Nggak bisa aneh kalau diskusi harus berdasarkan dengan pemahaman yang kuat agar umat paham. Jangan muter-muter terus. Kan aneh udah jelasin. Silakan antum. Nggak, aneh stop aja bicara. Sekarang pemahaman antum bid'ah apa? Selesai. Tafadhal. Maksudnya begini, kalau memang pemahaman yang kuat, dari tadi kan kita pertanyakan definisi. Kok definisi dengan referensi tidak nyambung? Bagaimana kita bisa katakan kuat definisi dengan referensi tidak nyambung? Itu satu hal yang pertama kita sampaikan. Terus kemudian ketika dikatakan dalil, kita sudah sampaikan. Kalau dibilang ini diskusi yang tidak memahami, Ustaz, nanti antum lupa. Gimana? Pasang waktunya, nanti antum lupa. Pasang waktunya, nanti antum lupa. 2 menit atau 1 menit silakan. Ya sudah, hitung aja. Ya saya mau sampaikan begini bang, bagaimana ya, bingung juga saya kalau ketemu dengan orang yang mau langsung dari Al-Quran langsung atau hadis langsung tanpa merujuk kepada pemahaman ulama yang sudah tertulis. Kan jangan salahkan saya dong kalau kalau punya pikiran begini, oh ini cuman baca ayat terus dipikir pakai otaknya sendiri, habis itu ya kemudian disampaikan tanpa ada dasar referensi yang jelas begitu. Oh ayat Al-Quran seperti ini, terus diambil maknanya entah dapat dari mana begitu. Ya setidaknya orang bisa tahu begitu, mana yang bawa pakai referensi, mana yang bawa kitab, mana yang bawa referensi, dan mana yang tidak, mana yang cuman modal akal dia sendiri, mana yang memang baca kitab. Ya, sesimpel itu sih. Aduh ya Allah, cukup saya rasa. Itu jawaban antum ya. Iya, maksudnya ngapain? Bid'ah tadi. Oke. Alas. Oke, aneh bawa kan ya. Tadi aneh bawa. Sebentar bang. Oke, sebentar bang. Saya mau sampaikan begini bang. Untuk apa saya ladeni orang tidak bawa referensi begitu? Orang tidak bawa referensi yang jelas. Saya mau ladeni apa dari antum? Mau ladeni dengan Allahu badi'us samawati wal ard? Mau ladeni antum kul ma kuntu bid'an? Ya, kul ma kuntu bid'an minar rusul? Apa yang mau saya ladeni dari antum? Coba kasih alasan saya untuk meladeni antum begitu. Sudah cukup saya rasa. Oke. Kita labas. Antum sama kawan saya saja. Kalau dengan begini bang, saya tawarkan satu hal. Antum sama kawan saya saja mungkin. Kalau anak ya. Izinkan aneh menyelesaikan dulu. Saya mau tawarkan menyelesaikan dulu. Saya tawarkan, silakan naikkan. Enggak apa-apa. Kawan saya, kalau anak terus anak. Ya, tafadhal. Yang penting tertib ya, akhi Hilman. Ya, santai. Dia bisa tertib enggak? Kalau enggak tertib, aneh enggak mau. Tertib. Nah. Tertib. Mau ditanggapi yang begini? Tak tanya dulu. Mau ditanggapi Ustaz? Kalau mau ditanggapi monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau mau pilih diskusi, saya kira pilih yang berkualitas. Karena kan baginda Nabi tersendiri yang menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami tanpa mengetahui ulumul Quran. Ketika diartikan bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang diciptakan, baginda Nabi diciptakan oleh Allah, berarti baginda Nabi itu bid'ah. Ini kan tidak nyambung. Nah makanya pilih yang berkualitas saja. Seperti itu. Baginda Nabi sampai mengecam bahwasanya man qala fil Qur'ani bi ra'yihi wa fi riwayatin bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Jadi orang-orang yang mengartikan Al-Qur'an tanpa melalui proses ilmu ulumul Qur'an,
tanpa melalui proses ilmu-ilmu yang mensyaratkan harus memenuhi dalam siap-siaplah bertempat di neraka. Masa Al-Quran dipahami tanpa ilmu? Maka Al-Quran serendah itu dipahami tanpa ilmu. Nah, maka mungkin lebih enaknya, mungkin ini sedikit instruksi saja dari saya, Ustaz. Naikkan yang berkualitas saja. Seperti itu. Saya tuh minta tolong, saya masih mau beli pulsa. Mau habis data saya. Kenapa? Kabur Atau mau semua. diganti saja. Tapi enggak apa-apa sih kalau Iya, mau bukan diganti. kabur, Ustaz. Masa anak TK mau mengatakan kabur terhadap anak kuliah ini kan nggak mungkin. Iya, begitulah kan Ini kaum kalian itu kalau bukan kelas Anda di sini, Ustaz. Seperti itu. ya antum berbicara menggunakan waktu aja belum bisa kan? Dari hal yang paling kecil tertib aja antum belum bisa. Bagaimana untuk membahas Saya secara dalam? lebih baik dikatakan tidak tertib ketimbang memaknai Al-Quran tanpa ilmu, Ustaz. Al-Quran itu mulia, masa dipahami tanpa ilmu? Kan seperti itu. Sebutkan satu saja di mana saya memahami Al-Quran tanpa ilmu. Coba. Di dalam Al-Quran, di situ termasuk syarat mengharuskan di dalam Al-Quran wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, di situ adalah pertama harus mengetahui ilmu balaghah. Sekarang saya tanya, sampean tahu tidak ilmu balaghah sehingga sampean bisa untuk memahami Al-Quran sendiri-sendiri? Iya, ilmu balaghah yang mana yang antum mau minta? Oke, sekarang yang dikatakan takkid maknawi apa di dalam ilmu balaghah? Menurut antum apa? Lah, tadi nantang ditanyakan takkid maknawi itu apa? Saya di situ memahami Al-Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama. Oke, saya kasih simpel aja. Nah, jawab Nah, itu oke. apa yang dikatakan Takkid maknawi adalah meyakinkan makna. Kenapa? Keyakinan daripada makna. Wes, bukan kelas. Wes, Aduh, antum dari situ aja nggak tahu kan? wes. Nggak kelas, bukan kelas antum. Antum mau membawa yang taukid maknawi, taukid lafzi. Aduh, antum selalu kabur ya. Dengar, kaum antum itu selalu kabur daripada judul pembahasan. Antum itu masih dibahas dalam ilmu nahwu, taukid maknawi, taukid lafzi itu di ilmu nahwu pun ada. Ilmu nahwu Walaupun apa? Coba kendatinya. tampilkan. Nah, mana ilmu nahwu yang menerangkan seperti itu, tampilkan. Kalau aneh mau menarik omongan kayak omongan antum tadi, untuk apa aneh menampilkan kepada anak TK yang belum bisa paham? Itu bukan alasan, akhi. Jadi judul yang tadi udah dikasih sama dia, antum jawab, jelaskan aja kalau memang antum tahu. Tapi lah, kalau antum nggak bisa memberi jawaban ya aneh. Selesai. Ya. Gimana tadi si akhi Hilman menawarkan antum mau maju atau enggak? Kalau enggak mau ya antum silakan turun, karena di sini hanya untuk orang yang mau berdiskusi. Antum jelaskan aja pemahaman antum, aneh jelaskan Adakah antum di sini? Ya. Ini yang bawah ini turunkan aja karena aneh rasa kurang bisa dia. Ibn Hasani ini. Enggak, maksudnya Bang begini Bang ya. Tadi itu sebenarnya penjelasan itu cukup. Kita bawa dalil, kemudian antum jelaskan dalil dari Al-Quran langsung, terus mananya antum ambil dari apa yang salah dari aneh ngambil Al-Quran? Heran aneh zaman sekarang pasarul mengambil Al-Quran. Astagfirullah. Ustaz, naikkan yang berkualitas saja, Ustaz. Masa naikkan anak TK turun derajat kita, Ustaz. Tidak.
Aneh tahu ya, dengar. Aneh tahu antum itu mau menggiring opini. Isma, Kita Nawi saja enggak tahu. Enggak. Aneh tahu. Aneh antum itu mau menggiring aneh, mengambil pemahaman. Bukan menggiring, Enggak. intinya mau ngetes yang memaknai Al-Qur'an itu paham tidak terhadap ilmu nahwu dan balaghah. Oke, Aneh tahu. sekarang saya tes untuk sampean bertahan di sini. Kok- Sekarang di dalam ya, saya ilmu kasih nahwu tahu di situ salahnya disebutkan dulu. bahwasanya fi'il lazim di situ bisa mutaaddi. Mutaaddi dengan apa? Kalau mau bertahan di sini. Saya kasih Kemana-mana nih. Mulai Nah, enggak tetap. Ini mulai enggak. Ya wes. Antum turun. Aneh yang duluan di sini. Antum turun. Bukan Itu kan Ustaz, tanya apa yang salahnya jelas saja. lah, di Jadi sana saya sini. naik ke sini Tanya. bukan mau mengganggu, Ustaz. Artinya biar jenengan tidak turun kelas lah. Masa mau layani anak kecil? Aneh tahu. Aneh bisa menyebutkan yang referensi antum. Antum mau menggiring aneh, mengambil di dalam Majmu' Fatawa ada, di dalam I'tisam ada, Coba tapi enggak. sebutkan, sebutkan coba ilmu nahwu, katanya paham ilmu nahwu. Nahwu fi ilmu tadi itu bisa apa? Ayo. Ngapain aneh nanya antum? Ngapain Ah, aneh ayo, pertanyaan yang mudah-mudah gitu enggak kelas? Ya, yang kelas bawah saja ndak tahu. Enggak kelas aneh nak jawab pertanyaan ini kayak gitu. Aneh mau diskusi dengan baik dan benar. Jadi untuk pertanyaan yang ketes-ketes gitu, aduh. Diskusi itu dengan harus baik yang benar. lawan. Di sini bukan kelasnya. Bukan kelasnya. Bukan kelasnya di sini, Pak. Jadi kelas antum di situ belajar dulu yang banyak. Oke, aneh kalau mau ngetes antum aneh tanya secara mudah aja. Antum pasti langsung nggak tahu. Bukan di situ, bukan kelasnya di sini. Nggak, coba aneh tes antum. Coba aneh yang tes antum. Bisa nggak antum jawab? Coba. Aduh. Nah, Bukan kelasnya Enggak. antum di sini. jadi aneh tanya antum pun belum bisa tentu jawab. Tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu untuk memahami Al-Qur'an harus paham ilmu balaghah salah satunya dan ilmu nahwu. Lah, sekarang Aduh, benar ini jawab pertanyaan aja belum, terus nyerocos, pembagian waktu nggak ada. Akhlak antum mana? Aduh, tadi mengatakan bid'ah di situ adalah sesuatu yang diciptakan. Baginda Nabi diciptakan, berarti baginda Nabi itu bid'ah. Wah, ini kan tak nyambung, bukan kelasnya. Cari kelas yang lebih rendah. Nah, ini terlalu tinggi, baik terlalu tinggi. Yang mengatakan Nabi bid'ah tadi, jadi antum itu ya, kalau di dalam ilmu hukum aja mengucapkan Tadi sesuatu katanya yang tidak definisi pernah bid'ah saya sesuatu yang ucapkan. diciptakan. Ngomong tadi terus, katanya sesuatu ngomong yang terus, diciptakan. ngomong terus. Tadi siapa yang mengatakan bid'ah itu sesuatu yang diciptakan? Iya, siapa yang mengatakan Aneh. seperti itu? Aneh, Lah, berarti aneh baginda nggak akan Nabi. lari. Berarti baginda Nabi itu termasuk bid'ah. Loh, antum nggak? Nah, ini antum nggak baca Al-Quran berarti. Aduh. kok lari ke situ? Menurut antum, Nabi itu bid'ah apa enggak? Lah, kalau pemahaman Anda itu mengatakan Enggak, sesuatu menurut yang antum, Nabi itu bid'ah atau enggak? diam. Kalau Menurut antum itu bid'ah yang dikatakan bid'ah sesuatu yang diciptakan, apakah baginda Nabi sesuatu yang diciptakan? Iya. Loh, Memang Nabi sesuatu yang Allah ciptakan? Kenapa? berarti bid'ah. Loh, Antum enggak baca Quran. Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Lah, Kayak mana sih antum ini? katanya Aduh, yang susah kali. mengatakan Enggak, sesuatu antum yang diciptakan, baginda Nabi itu diciptakan. Payah kalau inilah kebanyakan baca-baca tapi Quran enggak antum baca. Ketahuan. Makanya susah kalau naik ke apa itu yang bukan. Padahal sederhana lo akhi, sederhana. Aneh sama akhi Hilman tadi biasa aja. Aneh membawa penjelasan aneh. Saya kasihan terhadap Ustadz Hilman. Masa Ustadz Hilman ilmu yang tinggi mau direndahkan dengan anak TK. Ngomong ya, jadi dengar ya, salah satu alasan supaya kalian itu menang ya satu ngomong bahwa ini nggak level. Oh iya, tidak level memang. Memang tidak level. Makanya saya naik ke sini agar supaya derajat Ustadz Hilman itu ndak turun loh, dinaikin anak TK kan seperti itu. Sama seperti halnya derajat aneh yang turun gara-gara ngomong sama antum yang nggak ada akhlak kan. Aduh, berbicara akhlak, Al-Quran saja di mana sembarangan berbicara akhlak. Siapa yang pernah memaknai Al-Quran dengan firoihi? Lah, berarti tadi bukan biroihi.
Dengan apa itu? Tadi dengan Anda apa mengambil kalau bukan teks biro sesuai itu? dengan Al-Quran. Al-Quran Bukan berkata biro itu begitu, tadi. ya begitu. Dengan apa terus tadi? Ustaz Hilman, jenengan yang setidaknya namanya pintar-pintar mencari anu Ustaz Hilman. Artinya masa mencari di teman diskusi seperti ini biar enggak turun derajat lah. Naikkan yang lain saja. Naikkan yang lain saja. Kurang. Mohon maaf saya ganggu sebentar. Masa mau naikkan orang yang seperti itu? Biar enggak turun kelas. Cuman ya yang terakhir itu lucu kan terakhir. Ya anggap sponsor saja. Artinya Terakhir.